Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang logaritma ya. Nah, jadi perhatikan, tentukan X dari 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, berarti bagaimana mencari X ini? Ya, ini pangkat. Nah, X itu sebenarnya bisa didapat dengan menggunakan logaritma, yaitu 2 log 16. Oke. Ini 2 log 2 pangkat 4. Nah, ini karena sudah sama ya, ini bisa dicoret 2 log 2-nya. Jadi hasilnya adalah 4 gitu. Nah, tentukan Y sama dengan 3 pangkat Y 243. Ini juga kita hitung menggunakan logaritma ya. Jadi saya punya ini adalah 3 log 243. Anda ketahui bahwa 243 itu adalah 3 pangkat 5 ya. Nah, ini karena angkanya sudah sama ya, ini 3, ini juga 3 logaritma, maka ini bisa dicoret sehingga didapat hasilnya adalah 5 ya. Nah, selanjutnya tentukan Z untuk 4 pangkat Z sama dengan 64. Jadi Z itu sama dengan 4 log 64. Ya, 64 itu sendiri adalah 4 pangkat 3. Oh, ini harusnya 4 ya, sorry. Nah, ini harusnya 4 ya, bukan 3. Jadi 4 log 4, maka bisa dicoret sehingga didapat hasilnya adalah 3. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini, jadi saya punya sifat, jadi kalau saya punya A pangkat P sama dengan C, maka dalam bentuk logaritma itu adalah A log C sama dengan B. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah logaritma umum, basis 10 ya. Jadi ini biasanya hanya ditulisnya log saja, gitu, logaritma umum. Jadi kalau Anda lihat di kalkulator yang tertulisnya log, itu sebenarnya basis 10, gitu ya. Berbeda dengan yang tadi ya, basisnya ada 2, 3, 4 ya, nilai A-nya itu. Oke. Nah, tentukan X dari 10 pangkat X untuk 1000. Nah, ini ya. Jadi X ini adalah 10 log 1000. Nah, ini 10 log ini bisa dihilangkan ya. Jadi tinggal menuliskan log 1000. Nah, ini adalah log 10 pangkat 3. Nah, ini artinya adalah pangkatnya 3 ya. Nah, selanjutnya Y, cari Y untuk 10 pangkat Y sama dengan 0,00001. Nah, Y ini adalah 10 log dari 0,001. Nah, ini bisa dihilangkan ya. Jadi log saja. Jadi logaritma umum itu log saja. Nah, hasilnya ini adalah negatif 5 ya. Nah, ini Anda bisa hitung 10 pangkat Z sama dengan 27,5. Nih. Ini bisa Anda hitung langsung dituliskan log 27,5. Nah, didapat hasilnya adalah 1,4 ya ini. Oke. Nah, jadi saya punya 10 pangkat B sama dengan C, itu artinya adalah logaritma C sama dengan B ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu A pangkat B ya, di sini ada A-nya. Nah, satu lagi itu adalah logaritma Napieran, biasanya disebut sebagai logaritma natural ya, di mana basisnya ini adalah bilangan E. E itu adalah 2,7182 dan seterusnya ya. Nah, tentukan X untuk E pangkat X sama dengan E pangkat 4. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dicoret. Kalau Anda lihat di sini, ini udah E, ini udah E, berarti X sama dengan 4. Gitu, ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan logaritma, ya. Nah, E log itu bisa disingkat menjadi logaritma natural atau logaritma Napieran. Jadi saya punya E log ini disingkat menjadi ln. Gitu, ya. Jadi yang ada di kalkulator ln itu sebenarnya E log. Gitu, ya. Ini hasilnya adalah 4. Ya. Begitu pula untuk yang contoh kedua, Y ini Anda bisa hitung ini adalah negatif 0,5 ya. Cari pangkatnya. Nah, E pangkat Z sama dengan 3,65. Nah, ini kita gunakan logaritma natural ya. Karena basisnya adalah E. Kalau basisnya adalah E, maka
kawannya itu adalah logaritma natural. Maka didapat hasilnya adalah 1,295. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Jadi saya punya E pangkat B sama dengan C, ini sama maknanya dengan logaritma natural C sama dengan B. Ya. Jadi kalau dikumpulkan sifat logaritma, ya. Nah, secara umum ini, ya, umum basis, ya. Jadi saya punya ini adalah umum basisnya. Sedangkan ini yang logaritma 10, logaritma umum, ya. Sedangkan ini adalah logaritma natural atau Napier. Gitu. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, log 10.000. Nah, ini adalah log 10 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4. Ya. 5 log 125. Ini artinya 5 log 5 pangkat 3. Nah, ini kan 5-nya sudah sama, bisa dicoret ya, sehingga tersisa itu adalah 3. Log 100, ya ini 2 ya. Gitu. Logaritma natural E pangkat 2, nah ini hasilnya adalah 2. Nah, saya punya logaritma X sama dengan 5, berarti X itu sama dengan apa? Ya, jadi gunakan sifatnya. Ya. Jadi sifat logaritma saya punya, ya, secara umum A log C ya sama dengan B. Nah, ini artinya sama dengan A pangkat B sama dengan C. Jadi kalau Anda identifikasi di sini, nah, ya, untuk kasus nomor 5 ini saya punya A-nya ya dari sini. Nah, A-nya itu 10, B-nya itu adalah 5, C-nya itu adalah X. Nah, maka kita gunakan sifat yang ini. Ya. Jadi X atau di sini C ya sama dengan A pangkat B. Jadi 10 pangkat 5. Gitu, ya. Jadi 100.000. Nah, begitu pula dengan yang ini. Saya punya 4 log X, namanya negatif 2,5. Ya. Nah, di sini Anda identifikasi. Ya. Dari sini Anda identifikasi. Di sini ya, untuk yang nomor 6. Kalau Anda identifikasi, A-nya itu adalah 4. Lalu B-nya itu adalah negatif 2,5. Sedangkan C-nya itu adalah X. Jadi, kita gunakan lagi sifat ini. Ya. Jadi, Anda akan dapatkan 4 pangkat negatif 2,5. Nah, ini 4 itu kan 2 pangkat 2. Ya. Negatif 2,5 itu kan negatif 5/2. Jadi, kalikan 2 pangkat negatif 5 atau 1/32. Oke. Nah, selanjutnya, untuk contoh ke-7 ini, nah ini juga Anda identifikasi lagi ya. Untuk contoh ke-7, ini saya punya A-nya 8, B-nya negatif 4/3, dan C-nya itu adalah X. Seperti itu, ya. Jadi, tinggal diganti, berarti ini 8 pangkat negatif 4/3. Ya, 8 itu 2 pangkat 3, ya. Gitu. Kalikan pangkatnya jadi 2 pangkat negatif 4 atau 1/16. Oke. Nah, selanjutnya ya, diberikan soal seperti ini. 16 log 8 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan apa? Nah, ini prinsipnya sama ya. Jadi kita gunakan sifat A log C sama dengan B, ini maka artinya ya A pangkat B sama dengan C. Tinggal ada identifikasi. Di sini A-nya itu adalah 16. B-nya itu adalah X. C-nya itu adalah 8. Gitu, ya. Jadi X di sini, nah X di sini kan berarti B. Nah, yang B berarti saya punya A log C 16 log C itu adalah 8. Gitu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya, gunakan sifat yang sama. Ini 16. Oh, ini soalnya ya, 16 log 8 sama dengan X ya. Nah, 16 pangkat X sama dengan 8 ya. Ini kita gunakan ini ya. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4X ya. 2 pangkat 4 kalikan X, ini 2 pangkat 3.
ini sudah sama ya. Jadi kalau Anda identifikasi di sini sama, pangkatnya 2 bisa dicoret ya, sehingga tinggal 4 X sama dengan 3, artinya X sama dengan 3/4 ya gitu. Oke, selanjutnya ya, jadi saya punya 16 log 8 itu hasilnya adalah 3/4. Nah, saya punya ya, oke. Oke ya, saya punya aturan logaritma. Aturan logaritma saya punya A log X kali Y itu artinya A log X ditambah A log Y. Ya, aturan kedua itu A log X dibagi Y itu adalah A log X dikurangi A log Y. Lalu A log X pangkat Z itu adalah Z dikalikan A log X. Nah ini kan ya, logaritma perkalian di dalamnya itu menjadi penjumlahan. Ya, nah jadi logaritma 1000 tambah logaritma 100 ini adalah 3 tambah 2 hasilnya 5. Sebenarnya kalau Anda hitung ini 1000 kali 100 itu hasilnya adalah 100.000 ya, ini 100.000. Kalau Anda logkan hasilnya adalah 5 ya. Nah, logaritma 1000 dibagi 100 ini adalah logaritma 1000 dikurangi logaritma 100. Jadi 3 kurangi 2 1. Ya, ini 1000 bagi 100 kan 10 ya. Nah, logaritma 10 ya 1. Nah, selanjutnya adalah logaritma 1000 pangkat 2. Ya. Nah, ini adalah 2 log 1000. 2 log 1000 itu kan 3 ya lognya. Jadi 6. 1000 pangkat 2 artinya 1000 kali 1000 ya 1.000.000 ya. Nah, ini 1.000.000. Jadi log 1.000.000 itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, bagaimana ini logaritma 100 kali 10.000 dibagi 100 pangkat 3? Ya, gunakan sifatnya ya. Nah, oke. Jadi kalau kita hitung gunakan sifatnya, jadi saya punya logaritma 100 ya ini ya, bagiannya ini ditambah dengan logaritma 10.000 dikurangi, karena di bawah itu dikurangi logaritma 100 pangkat 3 ya. Nah, logaritma 100 itu 2, logaritma 10.000 itu 4 dikurangi, nah ini adalah 3 log 100 ya. 6 dikurangi 3, nah log 100 itu kan 2, jadi 6 kurangi 6 hasilnya adalah 0, seperti itu. Oke. Ya. Nah, oke, selanjutnya, nah ini ya, menggunakan sifat. Jadi log 4 tambah log 7 itu hasilnya ya 4 kali 7 ya, 28. Log 16 kurangi log 2, ini pembagian, jadi 8. 2 log 3, ini artinya pangkat ya, jadi log 9. 0,5 log 25. Nah, ini hasilnya adalah log 5. Kenapa log 5? Ya, karena 0,5 log 25 itu adalah log 25 pangkat 0,5 atau logaritma akar 25 ya, hasilnya log 5 ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang kelima ini setengah log 16 ditambah sepertiga log 27 dikurangi 2 log 5 ya, ini artinya log 16 pangkat setengah ya, log 27 pangkat sepertiga dan dikurangi log 5 pangkat 2 ya. Ya, ini kan kita dapat pangkat setengah ya, berarti kan akar ya, akar dari 16 4, ini 27 pangkat sepertiga akar 3 ya, dari 27 itu 3, ini log 25 kalikan dan bagi ya, jadi didapat log 12/25. Nah, sekarang kita diminta menuliskan ini, log 8 kali akar 5, akar 5 ya, basis 4 ya, dibagi 81. Oke, tuliskan ya. Ingat, ini log 8 karena perkalian ditambah, karena pembagian dikurangi ya.
Lalu pangkatnya keluarkan, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya, gitu. 5 pangkat seperempat, seperempatnya ke depan, 81 itu adalah 3 pangkat 4, jadi 4-nya ke depan. Ya, jadi sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini, ya, ini juga gunakan sifat logaritma, ya. Jadi kita tuliskan lagi 25 itu 5 pangkat 2, 125, 5 pangkat 3, 625, 5 pangkat 4 ya. Nah, semua pangkatnya tarik ke depan ya. Gitu. Jadi saya punya 2 log 5 kurangi 3 log 5 tambah setengah kali 4 log 5 ya. Didapat itu adalah 1 ya. Gitu. Ini kan. Jadi 1 log 5. Log 5 bagi log 5 coret ya, ini biasanya bisa ditulis 1 di sini. Nah, 1 ya. Lalu ini Anda coret, ini log 5-nya udah sama, coret, ya. Jadi dapatlah 1/3. Ya. Nah, selanjutnya ini ya saya punya. Nah, ini gunakan sifat lagi ya, gitu. Jadi sifat yang pertama perkalian, ya ini penjumlahan, jadi perkalian di sini. Lalu ini 2 jadi pangkat, ya. Lalu Anda bongkar ya ini. Nah, ini di depannya log ya, jadi sebenarnya ketika saya coret lognya, maka tersisa tinggal dalam kurung x kuadrat tambah 7x kurangi 8. Ini sama dengan dalam kurung x kuadrat tambah 4x plus 4 gitu ya. Jadi di sini sudah sama-sama log ya, tinggal dihapus saja ya. Gitu. Jadi ya hilangkan lognya, jadi saya punya seperti ini, kumpulkan, didapat x-nya itu adalah 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini prinsipnya sama ya, seperti tadi. Ya. Nah, ini kurangi pembagian ya. Nah, ini log sama log ya. Nah, ini kan. Jadi kalau dikurungkan ini di sini ya. Nah, jadi, nah ini kan bisa dicoret lognya. Nah, jadi saya punya ini ya. Nah, lalu Anda faktorkan ya, didapat x-nya adalah 3 ya. Nah, oke. Karena yang dipilih adalah yang bilangan positif ya. Ya. Karena log itu tidak ada negatif ya. Oke, selanjutnya, nah ini mencari pangkat. Ini kita logaritmakan ya. Lalu sifat dari logaritma pangkat itu jadi perkalian ya. Anda hitung log 2, berapa log 2 ya? Ya, ini pakai kalkulator ya. Log 5 itu 0,6989, log 2-nya 0,301. Jadi X-nya itu 2,322 gitu. Oke. Nah, ini juga kita logaritmakan dulu. Nah, log ya. Tuh. Keluarkan pangkatnya, tinggal hitung log 2 dan log 3-nya berapa. Nah, ini ya, log 2-nya 0,301, log 3-nya 0,477. Kalikan, kumpulkan yang X sebelah kiri, yang bukan X sebelah kanan ya. Hitung, nah baru didapat X-nya itu adalah 4,11 ya. Oke ya, sekian untuk video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.